Oke? Oke, halo teman-teman. Kembali ke IG Live kita bersama dengan Konserto. Hari ini saya mendapatkan kedatangan tamu spesial. Pasti teman-teman tahu ya kalau mengikuti dunia maya Facebook ataupun Instagram, itu teman-teman akan menjumpai sosok fenomenal ini. Perkenalkan, ini teman kita yang hari ini akan kolaborasi dengan kita, akan membahas tentang suatu topik yang sangat menarik. Perkenalkan diri dulu, bro. Oke, nama saya Adi. Selama ini saya selalu membangun audio mobil, basic dari hobi. Dulunya satu sekolah dengan Ricky di audio workshop. 2005 ya, bro? 2005. 2005. Setelah itu kita sama-sama buka rumah audio, dia di Surabaya, saya di Sidoarjo, dan sejak 8 tahun lalu sudah pensiun bukan main audio, pensiun jadi tukang audio. Tapi main audionya tetap terus sampai sekarang. Seperti itu sih. Oke, gini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Ground Zero ya, karena sudah memberikan support ke kita 3 buah center, bahasa Jermannya Sentolop, yang akan diberikan untuk 3 orang penanya terbaik di acara ini. Oke, kita pada awalnya kita kepingin nih, Adi ini, saya tahu Adi ini membangun satu buah mobil sehingga yang sangat fenomenal, yang sering disebut dengan Kijang Tua. Betul ya? Betul. Boleh cerita dulu nggak? Karena teman-teman saya kan belum tahu nih, kenapa, siapa Adi itu. Orang ini edan, saya bisa bilang tanda kutip ini edan. Dia kalau membangun mobil itu sangat sampai saya nggak selesai sangatnya, sangat totalitas itu. Sedikit di pembukaan ini kita akan tanya sama Adi. Maksudnya apa sih, bro, bikin begitu? Kan sama-sama tahu itu mobil mau diapain sih? Tapi itu sesuatu passion yang lain, bukan kita yang normal yang berpikir ke sana. Adi pasti punya pemikiran yang lain ya. Boleh nggak sebagai pembukaan kita bahas itu sedikit ya, itu mobil? Oke, intinya saya bangun mobil itu karena saya ingin mendapatkan suara seasli mungkin, sebagus mungkin di dalam satu kendaraan. Karena kalau dengar di home saya cenderung bosan dan ngantuk. Tapi kalau dengar di mobil saya happy banget gitu loh. Dan progresnya itu pasti akan kelihatan sekali. Berkaca dari beberapa pengalaman dahulu waktu jadi installer, semakin hari maka akan semakin saya sempurnakan. Ada kalanya ketika saya mentok pun saya juga bertanya kepada satu sosok yang hebat sekali ini, yang selama ini dia kalau dagang juga nggak pernah belok-belok ke kiri ke kanan atau menipu customernya, termasuk cukup fair bagi saya. Dan prestasinya juga membuktikan semuanya, ya kan. Dan saya bersyukur saat ini saya bisa ada di sini dengan Koko Ricky ini untuk bercerita mengenai bagaimana kalau kita membangun audio dan apa yang boleh dan apa yang enggak. Itu dulu sih menurut saya sih. Oke, itu teman-teman catat ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tentu sebelumnya tadi kita sudah ngomong dia. Ketika kita berbicara tentang topik hari ini, mungkin kita akan banyak musuhnya nih besok. Betul kan? Benar. Benar. Tapi saya sudah biasa dimusuhi orang. Oh gitu ya. Benar loh teman-teman. Topik yang kita bahas hari ini akan ada pro dan kontra. Tetapi kita tetap berprinsip kita mau mengedukasi. Saya akan bercerita berdasarkan pengalaman saya sebagai installer. Saya akan bercerita berdasarkan pengetahuan saya selama 15 tahun di Car Audio juga. Dan Adi akan menceritakan topik ini dari sisi dia. Sisi apa itu? Tentu saja sisi hobi ya. Sisi hobi dan totalitas dan pengertian segala pengetahuan dia mengenai Car Audio. Sehingga kita kolaborasi, tapi nggak boleh berantem loh, bro. Saya kalah, bro, kalau berantem ini. Tangan dia kaki gua, bro. Waduh. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai tweaking. Banyak yang tidak tahu tweaking itu apa. Tweaking itu sendiri nanti Adi yang akan menjelaskan. Tapi teman-teman itu pasti tahu yang apabila saya bercerita itu seperti begini. Bro, kamu pasang kayu di sana, suaranya nanti ke sana. Kamu pasang kayu di sini, suaranya akan begini. Kamu pasang ini, kamu akan begini. Segala sesuatu yang sometimes orang Car Audio itu bilang voodoo. Nah, yuk kita belajar pertama kali dasarnya dulu.
apa itu tweaking, lalu apa itu penggunaannya, lalu apakah tweaking itu boleh? Apakah tweaking itu dilarang? Apakah tweaking itu membawa efek? Tentu setelah membawa efek, apa dia membawa efek yang positif? Tentu kalau mau lebih jauh lagi, apakah ada negatifnya juga? Nah, ini yang kita bahas. Kita mulai ya. Ayo, Bro. Menurut pemahaman Bro Adi selama menjadi hobis dari car audio, tweaking itu apa sih? Supaya bahasanya harus umum, Bro. Jangan teknik yang susah. Karena teman-teman saya ini kan umum ya. Jadi bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Tweaking itu apa sih? Ya, tweaking itu bisa diartikan untuk dua hal sebenarnya. Yang pertama secara akustik, yang kedua secara elektronik. Tapi yang akan kita bahas ini tweaking secara akustik. Karena sebagian besar 90% lebih orang berasosiasi bahwa tweaking seperti yang Kokori kita dikatakan seperti menaruh kayu atau benda sesuatu di mobil dan suaranya konon menjadi lebih bagus. Nah, yang akan kita bahas tweaking seperti itu. Tweaking pada dasarnya tujuannya adalah baik. Bagaimana membuat respon di mobil ini semakin bagus. Tapi kalau kita cuma ngomong tweaking aja, saya rasa ini tidak menyentuh substansi yang sebenarnya. Kalau mau menyentuh substansi yang sebenarnya, tentunya yang pertama kali, kalau kita bangun audio mobil yang benar, pertama kali itu bukan tweakingnya. Pertama kali kita bangun sistemnya dulu. Setelah sistemnya kita bangun dan pemasangannya juga udah benar, baru ini, yang ketiga ini, yang paling penting, tuning. Karena setiap orang bisa beli barang semahal-mahalnya, bisa pasang sebagus-bagusnya. Hari ini beli, besok ganti, besok lagi ganti, semua bisa. Tapi bagaimana seorang installer dituntut untuk bisa men-setting dengan baik, itu yang belum tentu. Karena orang berasumsi kalau dengan barang bagus, belum suaranya sudah maksimal. Padahal secara jujur saya katakan itu baru kulitannya. Bener nggak, Bro? Setuju. Ya, jadi yang pertama harus kita pastikan itu adalah satu. Tujuan kita pasang audio itu adalah membuat kita happy. Bukan menambah masalah. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak perlu memaksakan diri untuk selalu barang yang katanya teman-teman lebih mahal. Karena menurut Kokoriki juga, setiap barang itu pada dasarnya adalah bagus. Betul, setuju. Nah, kalau setiap barang pada dasarnya adalah bagus, kenapa kok ada yang mobil habisnya banyak, suaranya jelek? Habisnya sedikit, suaranya bagus. Nah, kita berbicara mengenai peran installer. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita berbicara mengenai peran installer. Installer yang jago, installer yang benar-benar mengerti, dia tidak akan pernah bingung dengan tweaking terlebih dahulu. Dia akan memasang dengan baik, men-setting dengan optimal, dan melihat lagi seperti itu. Omong-omong tentang tweaking, bagi saya daripada kita menaruh barang di tengah-tengah dashboard begini, beli 1 juta atau 500.000, menurut saya akan jauh lebih bagus ketika kita tuning mobilnya dulu. Kita tuning mobilnya dulu. Setelah kita tuning mobilnya udah bagus, udah kelar, nah baru boleh masuk di aspek mengenai tweaking. Ya kan? Tweaking sendiri banyak jenis tweaking. Ada yang memakai kita sambungkan dengan strum. Ya kan? Ada juga yang secara pasif tinggal ditaruh aja di tengah dashboard. Ada juga yang ditaruh di atas amplifier. Konon ditaruh aja di atas amplifier, suaranya bisa berubah. Menurut saya, kalau memang tweaking bisa sampai sedahsyat itu, setidaknya ketika kita mendengar, kita juga harus berani blind test. Masuk ke mobil, kita tutup mata, entah ditaruh atau enggak, kita dites nih. Ada bedanya enggak? Saya rasa enggak semua orang bisa lewat untuk itu. Tapi kalau kita masuk mobil, dengar memori 1, settingannya Kokoriki, memori 2, settingan saya, orang pasti langsung ngerti kalau suaranya ada yang berubah. Iya, betul. Itu 90% orang pasti tahu. Tapi kalau cuma sekedar barang ditaruh dan kemudian barangnya diminggirkan, saya nggak yakin kalau itu membawa perubahan sebesar itu. Tapi tweaking tetap bagi saya juga ada gunanya. Contohnya begini, kita sudah pakai sistem audio ini, kita sudah hafal suaranya. Entah 6 bulan, entah 1 tahun, kita hafal betul. Dan karena tuningnya juga sudah selesai, barangnya juga kita sudah nggak mau ganti-ganti, kita sudah cocok dengan semua perangkatnya,
kita masih pengen naik kelas nih, tapi kita nggak kepingin upgrade power, kita nggak kepingin upgrade yang lain-lain. Nah, settingnya juga sudah kelar-lar nih. Jadi gimana nih? Mau coba tweaking? Saya rasa juga nggak ada salahnya juga coba untuk tweaking. Karena beberapa mobil di tweaking pun juga bisa bagus. Tapi itu tadi, yang pertama instalasi mobilnya harus benar dulu. Yang kedua, tuningnya juga sudah benar-benar maksimal. Menurut saya seperti itu sih untuk mengenai tentang tweaking. Oke. Ini ada nih kejadiannya. Ada mobil teman saya sendiri. Dia tanya sama saya gini, Ricky, kamu percaya nggak sama tweaking? Percaya. Saya 100% saya bilang, saya percaya. Mau pasang tweaking? Mau. Asal kamu yang beli, bukan saya yang beli, bukan saya yang kasih, betul kan? Saya ini pecinta tweaking. Saya ini percaya terhadap tweaking. Saya ini mengakui tweaking itu ada efeknya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang melupakan faktor yang lebih utama daripada tweaking itu sendiri. Yaitu apa? Bangun mobilnya lalu men-setting. Ketika kita membuat mobilnya sudah perfect, kita setting dengan maksimal, tweaking itu baru bisa membantu. Berarti satu aliran dong sama saya ya? Ya, kita setuju. Kalau ini Setuju ya? Setuju. Saya supaya nggak agak jauh-jauh bro, ini agak besar ini. Oke, jadi gini. Saya kembali lagi, saya ini cinta tweaking, saya percaya tweaking, saya suka sama tweaking. Misalnya nih, kalau saya boleh sebut merek ya, saya suka sekali dengan yang namanya Stain acoustic harmonizer, Stain shift ini, Stain itu, saya suka. Saya yakin itu orang jago dan saya suka menggunakan itu di mobil-mobil customer saya gitu ya. Tetapi kenyataannya di dunia car audio kita itu ada orang yang ngomong, kamu nggak usah disetting bagus, kamu tempel ini, tempel itu, tempel ini, tempel itu, suaranya bisa bagus. Nah ini saya mulai nggak suka ini. Kenapa kok bisa gini? Saya ilustrasikan saja begini. Tweaking itu seperti kita ngomong kecap manis, kecap asin misalnya gitu ya. Kita mau masak nasi goreng, menurut saya masaklah nasi gorengnya dulu yang enak, semuanya udah pas. Lalu kita bilang, kok kurang asin ya? Kita pakai ambil tweaking kecap asin, jadi lebih asin, lebih improve terhadap rasa nasi goreng yang sudah enak dan mantep itu, betul kan? Oke. Tapi apa mungkin sih kita belum masak nasi gorengnya, kita masih masukin nasinya sama tomatnya gitu, lalu kita ambil kecap asin, tweaking kecap asin, tweaking kecap manis, tweaking ini itu, lalu jadi nasi gorengnya. Nggak bisa juga bro. Nggak bisa juga kan, bisa gitu juga. loh. Itu loh teman-teman, banyak sekali yang beranggapan tweaking itu bisa memperbaiki, bisa tanda kutip ya, bisa men-setting mobil kita dengan tweaking. Kalau menurut saya itu tidak bisa gitu. Harus jadikan dulu mobilnya sampai mobilnya bagus, lalu yang mengerti dan bahkan yang customer itu tahu, oh ya oke, yang punya mobil ya, oke, ini sangat bagus. Oke, kita improve yuk, melakukan sesuatu yang lebih dengan cara yuk kita pasang tweaking. Setuju nggak bro kalau gitu? Setuju. Kalau ngomongin tentang tweaking lagi, saya lebih suka lagi tweaking secara lebih luas. Artinya kita sudah menyenggol atau kita sudah masuk ke dalam gimana caranya kita tuning secara akustik. Ini mainan saya ini bro. Oke. Karena kalau Kokoriki Tunggu, kan, jelasin dulu. Tuning secara akustik itu bahasa umumnya apa? Karena Oke. menurut saya itu nasi goreng bro, susah bro. kalau kita bicara mengenai tuning secara akustik, kita mengenal dua tuning. Satu tuning secara elektronik, artinya memakai prosesor, di mana ada time delay, di mana ada crossover, di mana ada EQ, di mana ada fase, di mana ada untuk besar kecilin gain, dan masih banyak lagi, ya kan? Itu untuk secara tuning secara memakai prosesor. Nah, gimana ceritanya dengan tuning secara akustik? Akustik kita berarti berbicara mengenai kabin mobil. Nah, kalau sudah berbicara mengenai kabin mobil, kita berasumsi bahwa kabin mobil ini bukan ruang dengar yang bagus. Setuju. Karena itulah dibutuhkan yang namanya prosesor.
Tapi bagaimana dengan orang yang seperti saya yang tidak terlalu menyukai suara prosesor, ya kan? Saya melakukannya dengan lewat jalur crossover pasif, itu yang pertama. Yang kedua, saya melakukan tuning akustik secara gila-gilaan. Seperti apa itu? Nah, tweaking termasuk bagian kecil dari tuning akustik. Jadi tuning akustik itu juga termasuk tweaking ya? Tweakingnya yang termasuk tuning akustik. Tweakingnya termasuk tuning akustik. Oke. Karena apa yang dilakukan oleh tweaking itu sifatnya adalah dia berusaha memperbaiki kondisi kabin mobil kita untuk menjadi ruang dengar yang lebih bagus. Oke, itu perlu dicatat itu. Apa? Ulangi, Bro. Itu sangat sangat bagus itu untuk dimengerti itu. Kita tweaking berarti kita menginginkan respon kabin kita itu menjadi lebih ideal. Nah, kadang-kadang seperti yang dibilang sama Koko Riki tadi, tweaking kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan taruh ini itu tanpa satu diukur dengan alat measurement untuk mengukur kabin mobil. Itu bisa kita ukur, Bro. Seberapa senyapnya, seberapa pantulannya, itu semua ada alatnya di home audio. Tapi kalau kita mau bikin ruangan car sampai seperti di home audio, bisa nubruk, Bro. Masa kacanya semua ditutup? Oke, Kan nggak mungkin. Setuju. Oke. Jadi daripada tweaking secara kita bisa nubruk mobilnya atau mobilnya kelihatan jadi aneh, sudah ada equalizer dari prosesor, apanya lagi yang kurang? Memang kalau kita tambahkan suatu barang, entah itu berguna atau tidak dulu, kan lebih keren. Ya kan, nggak semua orang mobilnya pakai tweaking, katanya begitu. Oke. Ya kan, jadi efek PD-nya udah muncul duluan. Tapi kalau kita pakai tweaking, Efek PD berarti sugesti. bisa jadi, Oke, karena kan oke. mobilnya kelihatan gahar sekali, galak sekali, Bro. Nanti saya ada cerita yang lucu pengalaman saya baru-baru ini. Oke, terus dulu. Oke, tapi kalau kita pakai tweaking yang seperti yang saya pernah dengar, kayak seperti stain itu memang efek. Oke. Itu memang efek, karena begitu cabut dan begitu pasang, dengernya udah beda. Oke. Nah, dengernya udah beda. Tapi yang pasti yang pertama-tama sebelum kita pasang itu ya kita tuning dulu lah mobilnya lah. Ya kita tuning dulu. Nah, balik lagi mengenai tuning secara akustik. Tuning secara akustik biasanya orang melakukannya lewat 3 hal. Yang pertama dia pasang peredam. Ya kan, supaya noise-nya nggak keluar. Yang kedua supaya suara speakernya terutama mid bass pantulannya nggak liar. Dia mendapatkan volume yang memadai dengan ketebalan seolah-olah plat mobil sebagai boxnya oke lah untuk itulah. Untuk memakai peredam sebagai bagian dari tuning secara akustik. Nah yang kedua, contoh paling gampang, dashboard kita itu ini tweaking entah pakai apapun, kita berbicaranya mengenai kayu ya. Kalau kita pakai kayu nih, entah itu kayu dewa atau itu entah kayu manusia, entah itu kayu MDF ya kan, taruh aja di tengah. Blek. Apa yang terjadi? Senternya pasti lebih bagus di tengah. Saya tahu itu kenapa. Nah, Oke, terus. dia tahu itu, ya kan? Taruh aja di tengah, jebret. Langsung akan kentara. Kalau kita taruh di depan kita, suaranya juga akan ketarik ke depan kita. Oke. Kalau kita taruh lagi di ujung kiri, akhirnya suaranya juga ketarik ke sana. Nah, kalau semuanya dipasang semua rata, apa bedanya dengan tidak dipasang, Bro? Ya kan? Nggak ada bedanya. Oke, gini. Saya punya pengalaman ini. Ini agak keras, agak nggak enak ya buat teman-teman yang dengar. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Dengan dasaran sesuatu yang datar, ya datar apapun itu. Ketika kita meletakkan sesuatu di sesuatu yang datar tersebut, entah itu kayu manusia, kayu dewa, kayu ajaib, kayu apapun terserah. Ya. Dia akan terdapat perubahan. Kenapa? Karena ini sudah datar, lalu ada pantulan yang lain di sini. Betul. Nah, sehingga pantulan yang lain inilah yang kita akan merasakan ada sesuatu perbedaan. Betul kan? Betul. Waktu itu ada orang yang bilang begini, ini kayu istimewa, top. Oke, dia taruh tengah. Ini Ki, suaranya bisa begini. Oke, cabut, pasang. Oh iya beda. Oke. Saya bilang sama dia, kamu bisa dengar nggak? Bisa. Oke, saya cabut itu kayu. Saya taruh dompet saya. Ini kamu pasang. Buka matamu. Dompet LV, Bro. Gitu, bro. Nah, artinya kembali teori dasar kita itu sesuatu yang rata. Kita taruh sesuatu di situ, terjadi pantulan yang berbeda di situ, sehingga akan terjadi penguatan di situ. Betul. Ketika kita taruh ujung,
dia juga terjadi penguatan di ujung. Seakan-akan ada sesuatu yang ke sana. Kita taruh sana, sesuatu ke sana, betul kan? Betul. Yang tengah juga begitu. Dimanapun kita taruh, kita akan mendapatkan, merasakan ada sesuatu yang berbeda yang terhadap di benda itu, betul kan? Betul. Nah, itu loh teman-teman. Kadang kalau kita taruh sesuatu di tengah, ya, halo, bukan berarti sesuatu yang kamu bilang tweaking itu lalu saya tidak bisa lakukan dengan barang yang aneh-aneh. Misalnya saya kasih dompet pun bisa, seperti begitu. Bungkus rokok. Bungkus rokok. Nah, saya kalau pertandingan, kalau teman-teman lihat, saya tuh sering taruh Marlboro misalnya di tengah-tengah. Kotaknya ya bro? Kotaknya. Rokoknya. Rokoknya biasanya diambil teman-teman sudah. Kenapa? Saya juga bisa merasakan begitu kita taruh Marlboro, ini kan sesuatu yang berbeda antara kiri dengan kanan. Lalu terjadi pantulan yang berbeda. Betul. Sehingga langsung suara itu seakan-akan langsung masuk ke rokok itu, betul kan? Nah, itu loh. Lalu pertanyaan saya, ngapain saya beli yang 5 juta, 10 juta kalau Marlboro 20.000 aja bisa, betul kan? Betul. Nah, itu loh. Atau pakai kayu MDF. Sama aja. Loh, betul. Ya kan? Nah, kalau guru saya di Jakarta waktu itu, dia pernah, waktu saya bermain tweaking, itu guru saya bilang begini, lu taruh aja softtek di situ, beda suaranya. Nah, kenapa? Karena ada sesuatu yang perbedaan di situ, gitu loh. Betul. Jangan lalu sesuatu yang perbedaan di situ, lalu kamu bilang tweakingnya yang istimewa. Padahal ilmunya yang ada itu kalau memantulkan sesuatu, dia akan mempunyai efek kan. Apalagi bro, apalagi. Jadi saya setuju. Tadi kan saya udah bilang kan, begitu kita taruh ini rasanya begini, begitu kita taruh itu rasanya begitu. Bukan karena sosok barang yang kita taruh ini, tapi karena ada barang itu tadi yang bikin suaranya jadi berubah. Kalau kita ngomongin tweaking seperti itu, gampang-gampangan gini aja. Dashboard kita yang notabene kebanyakan plastik ya, mobil-mobil Jepang ya, itu coba kita taruh aja yang namanya kain suede. Suaranya lebih soft, tapi di satu sisi high-nya juga kurang extend, itu pasti. Tapi kalau kita biarin nggak ada kain suede-nya tadi yang lebih empuk, biarin plastik aja langsung, ya suaranya lebih open, lebih keluar. Tapi memang pantulannya juga lebih kenceng, seperti itulah. Oke. Ya kan. Nah intinya satu, semua itu kembali menurut saya ke tuningnya dulu. Tuningnya betul-betul kelar, baru kemudian tweakingnya boleh dicoba-coba lah, seperti apa kira-kira dengan tweaking itu tadi gitu. Tapi tweaking itu betul, setuju? Setuju. Tweaking itu betul. Tweaking itu betul. Tweaking itu mempunyai efek. Betul kan? Betul. Tweaking itu juga membawa, ya dia misalnya dia bisa selaku acoustic harmonizer, dia bisa begini begitu. Itu memang ada efeknya semua, betul kan? Tapi kalau kita ngomongin budget, seumpama nih alat tweakingnya 5 juta sampai 10 juta seperti yang Koko Riki bilang tadi, daripada 5 juta sampai 10 juta untuk alat tweaking, ya kan lebih baik menurut saya benahin aja kelistrikannya dulu. Daripada dia kelistrikannya masih asal-asalan, groundnya cuma di jumper di dekatnya bangku, lebih baik menurut saya groundnya ambil aja dari power langsung ke depan. Satu power, satu kabel seperti mobil saya. Jadi udah bener-bener semuanya lari ke depan. Ekstrim habis kabel, tapi jelas dicoba langsung kelihatan. Daripada kita instalasinya strumnya hanya tunggal, satu ke depan, dibagi banyak, dikasih tweaking 10 juta, dipasang 5, dipasang 6, nggak worth it menurut saya gitu loh. Lebih baik semuanya lari ke baterai gitu ya? Ya, semuanya lari ke baterai. Atau kadang kayak mobilnya dia yang ekstrim, double battery, kemudian baterai yang terdekat, dikasih kabel, baru dari baterai yang di belakang tadi, pergi ke baterai yang depan. Itu juga bagus suaranya. Dan baterai, saya rasa harganya juga nggak mahal bro. Ya kan, daripada kita beli tweaking ya nggak jelas gitu loh. Tapi kalau secara psikoakustiknya manusia melihat tweaking tadi, apalagi yang dibilang sosok-sosok eksotis, ya kadang-kadang itu kan kayak wow banget gitu loh bro, ya kan. Orang lihatnya itu langsung wow banget, tapi kan belum tentu ketika dicabut atau dipasang ngefek kalau kita pakai benda mati gitu loh. Ngefek itu pasti ngefek, tapi kalau harganya kita bilang worth it for money-nya lah. Ya kan. Kalau kita tweaking ini power kasih tweaking, di atas speaker kasih tweaking, di kaca kasih tweaking, 20 tweaking kalikan 500.000, udah 10 juta sendiri bro. Ya kan. Daripada 10 juta dibuang untuk itu, di tuning yang bagus, kabel-kabelnya juga yang bagus, saya rasa improve-nya pasti jauh lebih besar gitu loh.
Oke, kembali yang tadi kita ngomong setelah apa itu tweaking, apa itu bagaimana kita menggunakannya di mobil ya. Sekarang kita kepingin membahas mengenai positif dan negatifnya tweaking. Tentu dari tadi kita ini ngomong positifnya ya. Tweaking itu bisa membuat suaranya jadi A. Setuju? Setuju. Setuju. Tweaking B bisa membuat suaranya jadi lebih wow. Setuju? Setuju. Oke. Setuju. Sekarang saya tanya, Bro. Negatifnya apa, Bro? Negatifnya tweaking. Yes. Ya, kalau seumpama kita ini tidak berani untuk dites seperti cara Kori kita di blind test ya kan, akhirnya kita ini hanya yang kena itu sugestinya, seperti yang lu bilang tadi. Sugestinya kena dulu, dan ketika kita buka mata ternyata padahal tweaknya diganti tadi sama dia. Iya, saya ganti dompet itu. Barang mahal diganti, dompetnya juga mahal. Oh iya. Mungkin karena kulit asli dari Prancis jadi tweakingnya jadi bagus. Oke. Tapi kalau menurut saya tweaking ya kita bilang tweaking oke lah kita lakukan lah, tapi itu menurut saya untuk finishing lah. Nah, ini loh yang saya mau supaya teman-teman itu yang main car audio pahami ya. Tweaking itu baik, tweaking itu benar. Tetapi di garis bawah ya, tetapi letakkanlah tweaking itu di Akhir. Ya, di akhir. Akhir, please deh, jangan ngawur gitu loh. Masa sih mobilnya belum disetting benar, lalu dengan tweaking itu bisa lebih benar? Nggak bisa. Tweaking itu tidak bisa membetulkan sesuatu kalau menurut saya. Misalnya nih, basnya cancel ke belakang lalu di tweaking basnya jadi ke depan. Masa mungkin sih? Ini ngomongin tentang bass, saya juga mau nambahin mumpung masih Oke. Nah, contoh seperti tadi Koriki bilang, bassnya di belakang nih, ya kan? Di tweaking minta di depan. Kayaknya mustahil. Lebih baik fasenya aja dibalik atau digeser fasenya ya kan. Balik dus langsung di atas. Seperti itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama gini. Bassnya ini kalau orang Surabaya bilang tuh gebembeng. Bloomy. Bassnya bloomy, ya kan. Mau di tweaking sampai mampus juga nggak akan berubah. Ya kan. Di EQ oke, masih bisa menolong. Di crossover oke, bisa menolong. Apakah benar-benar bisa merubah karakter? Kita lihat dulu nih. Ternyata box subwoofernya itu dia ported box. Oke. Dan ported box-nya lagi-lagi keliru. Oke. Ketika ditanya, kenapa box-nya lu bolongin, lu kasih pipa panjang begini? Lagi tren. Biar keren kok. Ekstrim. Oh, gitu ya. Terus ada lagi yang pipanya bukan kecil, pipanya kayak lonceng. Wah, membesar. Buat apa ini? Biar takut orang-orang. Mobilnya ada premannya ini. Oke. Ternyata suaranya bukannya menakutkan secara bagus, menakutkan untuk disetel, ya kan? Nah, kalau seperti itu gimana? Ya gampang-gampangan kita bikin, kalau orangnya pengennya tight, ya pakai seal box yang pertama. Yang kedua ternyata masih kurang tight, berarti dari subwoofer yang 12 in tadi diganti ke berapa in kira-kira supaya tight? 6 in 4 biji. Nah, kalau saya saran sih 8 in 1 lah ya, supaya masih bisa bawa barang lah. Itu seperti itulah. Jadi kadang-kadang kita harus bisa membedakan substansinya apa dulu, apa yang mau dikerjakan dulu gitu loh. Kalau terlalu mendasar seperti karakter suara sub, seperti settingan, tweaking tidak akan membantu sampai benar-benar merubah karakter seperti itu ya. Tapi kalau semuanya sudah matang dan kemudian kita mau mencoba hal baru seperti tweaking tadi, dan tweakingnya juga udah mendapat restu dari installernya, dan installernya juga bisa menunjukkan bahwa dengan tweaking tadi ada perubahan bagus yang signifikan, atau coba dulu dengar baru beli, itu saya rasa juga nggak ada masalah juga, bro. Seperti itu sih. Jadi saya kalau dalam bikin mobil, saya menginstalasi sebuah mobil customer saya gitu ya. Saya selalu meletakkan tweaking itu di belakang. Artinya saya mau mendapatkan kata ya dulu dari customer, ya sudah bagus, ya sudah oke. Coherentnya ya sudah, bass locationnya ya sudah, semua sudah ya, baru saya main tweaking. Gitu.
Ayo, sekarang kita iseng-iseng. Kan banyak nih di pasaran itu orang yang lakukan tweaking gitu ya. Betul. Pasang ini, pasang itu, pasang ini, pasang itu. Terserah apapun itu juga ya. Lebih banyak efek matanya apa efek kupingnya sih? Pasti lebih banyak efek matanya. Bener kan? Pasti lebih banyak efek matanya. Kenapa? Kalau memang tweaking itu sampai benar-benar berpengaruh sekali, bro, pasti ada riset atau pemain hobis dari dunia di luar Indonesia yang sampai mempatenkan tweaking tadi. Seperti ini harus dipasang di sini. Seperti kita pasang sekarang ada yang namanya 2W, 3W. Itu sudah umum sekarang. Kalau orang nggak 2W, ya pasangnya 3W. Ya kan? Kita ngomong yang umum dulu lah. Terakhir ini ada lagi 4W karena ketambahan yang namanya Super Twitter. Hi-res, Super Twitter. Iya. Atau seperti saya, 4W-nya di belakang. Saya pakai double sub. Depan sub tunggal 8 in, belakang sub 18 in. Supaya benar-benar dapatnya bagus. Itu kan kita ngomong banyak beberapa orang aja yang pakai. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan tweaking. Kalau tweaking ini sudah menjadi hal yang sudah bukan voodoo lagi, maka orang juga nggak akan penasaran sampai seperti gimana, bro. Karena orang sudah tahu, oh iya betul pasti itu tweakingnya lu taruh di sini. Tapi pertanyaannya satu sampai sekarang, adakah yang berani seorang berbicara seperti ini? Ini paten, begitu lu taruh sini, langsung semua penyakit di audio mobilmu sembuh. Kalau ada yang berbicara seperti itu, Bro Adi mau ketemu, mau belajar. tanpa mobilnya disetting, saya cuma mau untuk menyembah orangnya begini, bro. Karena saya yakin itu tidak mungkin ada. Mobil tetap butuh disetting. Tweaking itu bahasa kerennya itu apa? Voodoo. Voodoo, iya. Voodoo. Okay, voodoo. Kenapa disebut voodoo? Karena keabsahannya sampai hari ini belum tentu bisa terbukti seperti saya bilang tadi. Betul. Itu dia. Nah, kadang-kadang orang kita ini suka dengan setengah-setengah disugesti seperti itu, bro. Ya kan? Nyata itu ya? Nyata. Jadi kalau betul. dipengaruhi, diberitahu ini gini tanpa untuk dicoba dulu, langsung beli. Setelah beli, dicoba seminggu katanya ada hasilnya. Setelah coba sebulan, dia coba geleng-geleng. Buat apa aku beli ya? 20 biji ya. Tapi tweaking ini harus dibedakan, bro. Kalau tweaking secara pasif yang benda taruh itu bagi saya bendanya itu masih bisa disubstitusikan atau diganti dengan benda lain yang seperti lu bilang. Tapi kalau kita ngomongin tentang tweaking secara stain, saya bukan orangnya stain, saya juga nggak jualan stain, saya hanya hobis. Menurut saya itu memang ngefek. Apalagi kalau yang masang juga sudah pengalaman pakai altitude. Itu ngefek. Nah, ngefeknya ini tentunya kita harap ngefeknya yang bagus. Nah, kadang-kadang audio bagus pun, kita nggak cuma ngomong tweaking stain ya. Kita ngomong yang lain pun, bagusnya dia dan bagusnya saya pun belum tentu sama. Oke. Jadi kalau kita ngomong tweaking lagi itu, kita udah ngomong tentang, seperti lu bilang tadi, kaca pasin tambahin, atau apa tambahin. Udah bicara mengenai preferensi tes. Ya, kita ngomong tentang selera sudah. Selera. Mau mengenai pakai atau enggak, ya tergantung yang punya mobil. Tapi jangan sampai yang punya mobil punya pemahaman yang salah. Bahwa tweaking ini obat ajaib, ya kan? Kena corona, katanya pakai tweaking aja pasiennya sembuh, nggak usah berobat. Taruh kepala gini. Taruh kepala. Nggak masuk akal. Kita harus main audio juga harus pakai logika lah. Gitu. Betul. Itu. Buat saya itu juga begitu. Main audio itu harus ada logika, ya kan? Jadi kalau udah nggak bisa, udah dari planet lain, ya kita harus berpikir 2 kali. Apakah itu benar, apa itu enggak gitu ya. Nah, bro, sekarang gini. Terakhir nih, tweaking itu akan membuat sesuatu. Contohnya bisa, contohnya begini. Pasang di sini, dia akan suaranya menjadi begini. Pertanyaannya, apakah suara yang jadi begini ini pasti lebih bagus? Enggak juga. Enggak juga dong. Tapi omong-omong, saya pengen tahu nih, kalau ada di Indonesia yang bisa pasang ini jadi begini, saya pengen ketemu tuh orangnya. Jangan cuma ngomong doang gitu. Oh gitu ya? Iya. Yang pasti, kalau pasang tweaking, bukan begini, tapi begini. Masuk akal. Keluar duit dulu itu pasti. Ya kan? Ya. Oke. Sekarang saya rasa
Gini-gini aja udah hampir 1 jam loh ya, gila ya. Oke, kita resume aja bro ya. Oke. Kita resume. Resume saya pada hari ini tuh begini ya teman-teman. Saya secara installer, Adi secara hobi, Edan. Kita ini percaya terhadap tweaking. Kita bilang tweaking itu memberi efek, kita percaya itu tweaking juga ada. Betul. Tweaking itu juga apabila digunakan dengan tepat, dia akan memberikan kelebihan yang positif, Iya, betul kan? Gitu. Tetapi teman-teman ya, kita juga percaya yang lebih penting daripada tweaking itu apa sih? Ya, please deh, kita bikin dulu mobilnya yang bagus. Contoh, bagaimana mungkin speaker kita itu kita masangnya nggak benar, misalnya speaker logikanya begini, lalu kita masangnya adap dalam misalnya ekstrim 90 derajat begini. Nah, lalu di tweaking seakan-akan bisa balik, kan nggak bisa. Nggak bisa. Adap dalam akan mendapatkan efek A, B, C, D, terserah, itu boleh dipakai, boleh tidak. Tapi bukan berarti dengan tweaking lalu kita bisa memberikan arti dia jadi begini, kan tidak bisa. Iya. Subwoofer tadi bassnya di belakang, lalu tiba-tiba kita tweaking subwoofernya menjadi ke depan. Nah itu nggak mungkin. Kalau tweaking saya, kalau memang subnya pengen suaranya di depan, benar-benar di depan, subnya saya taruh depan. Kelar sudah. Tapi mobilnya rusak semua bro. Ya, jadi resume kita itu, kita ini percaya terhadap tweaking, kita ini, saya juga jualan tweaking, saya juga menganjurkan teman-teman atau customer saya juga memakai tweaking. Saya itu percaya, saya demen dan saya menikmati itu yang namanya tweaking. Tetapi di pasar itu saya sering ketemu yang kebalik, yang dibalik. Artinya, nggak usah mbok setting, nggak usah dipasang yang benar, di tweaking aja jadi bagus. No, bukan begitu. Setuju ya? Bukan begitu. Kalau itu bisa begitu bro, Adi ini nggak perlu bikin ancurin kijangnya sampai begini-begini. Pasang aja ngawur, pasang ini itu jadi. Kelar. Gak mungkin tapi kan? Nggak mungkin. Kecuali gitu kan? kita berbicara di home. Dia pasti tweaking dulu. Ini bukan tweaking lagi karena benar-benar akustiknya dibenahin semua. Betul. Dari pertama dia ada tembok, ya, tembok sudut. pertama, kemudian sama dia dikasih dulu dengan kayu, bikinkan rongga, diisi dengan glass wool, ditutup lagi dengan kain, ditutup lagi dengan barang yang memang dipakai untuk supaya dinding ini tadi secara akustiknya untuk menerima pantulannya jadi bagus. Tapi kan kalau di mobil kan nggak mungkin bro, kita bikin akustiknya seperti di home, seperti itu gitu loh. Oke, jadi resume kita seperti itu. Saya cukup menyenangkan nih. Kita sedikit keras ya, tapi keras kita ini tidak bermaksud jelek. Kita mau sama-sama mengerti, sama-sama belajar. Oke, sekarang apa? Yang pasti kita hari ini ngomongin tweaking, kita tidak ada niat untuk mendiskreditkan orang yang jualan tweaking. Kita cuma mau bahwa tweaking ini di dunia car audio ini biarlah betul-betul tujuannya tepat dulu. Betul. Bukan jadi wadah dagang atau komersilnya orang untuk jualan sesuatu yang seperti santet, seperti itu bro. Atau jualannya seperti tenaga dalam, ya kan? Kalau tenaga dalam ini sudah demikian hebat, buat apa saya latihan seminggu 4 kali, 5 kali MMA, 1 minggu 4 kali latihan MMA, belum tentu dipakai. Lebih baik saya topo aja, nanti saya beginikan Ricky-nya bisa jatuh. Oke, saya rasa cukup ya. Sekarang kita masuk ke Q&A. Q&A ini interaksi kita dengan teman-teman. Semoga kita bisa menjawab ya. Handphonenya mana tadi bro? Handphonenya di situ bro. Handphone bro. Oke, yang ini dulu. Oke, dari Ice Audio Works. Oke. Selamat malam Ko Ricky dan Ko Adi. Acoustic device tweaking akan mempengaruhi equalizer secara respons. Oke, saya jawab dulu ya. Tergantung sekarang. Kalau tweakingnya kita ngomongin benar-benar sangat masif, banyak sekali di mobil, itu pasti berubah. Yes. Tapi kalau cuma taruh satu aja, nggak berubah secara respon. Yes, tapi betul. kalau didengar kuping, kalau kita taruh tweaking di tengah dashboard, berubah. Kalau kita dengar secara
kuping. Tapi kalau secara respon 90% tidak berubah, bro. Tidak berubah. Tidak berubah. Tapi kalau meletakkan tweaking itu secara masif, itu Ah. bisa merubah. Itu bisa berubah. Iya, iya. Saya pernah, saya tahu sendiri. Saya ini pernah punya teman baik itu ruang desainer akustik. Dia itu mencoba di mobil saya. Lalu dia ngomong gini, frekuensi ini lu berlebihan. Dia letakkan ini di sini. Saya lihat itu memang berubah. Iya. Tapi masif ya, masif. Artinya masif. Artinya barang itu besar. Minimal dia pasang bass strap lah. Ya, bro. betul. Iya Betul. Bass strap dia pasang Itu di pasti kuping besar. Besar. Nah, itu pasti ngefek langsung. Nggak mungkin barangnya segini terus ngefek respon, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada, saya mau belajar. Ya. Iya. Oke, next. Dari bos_787777, lebih baik main tweaking atau main pasif agar suara meningkat signifikan? Nah, kalau udah ngomongin tentang pasif itu banyak hal yang harus dilakukan. 1, siap dengan waktunya. Oke. 2, siap dengan nilai jualnya. Kalau kita pakai prosesor, kita bosen, besok kita jual, bisa. Kalau komponen pasif kita jual, belum tentu yang ada beli. Kalau mengenai bagusnya suara, saya bilang sama-sama bagusnya. Kalau enggak, pasti enggak ada yang pakai pasif lagi, atau enggak ada yang pakai prosesor lagi. Kedua-duanya sama-sama bagusnya, dan keduanya pun juga bisa digabung kok dalam satu sistem. Tapi sama dengan setting aktif, cari installer yang bisa pasang pasif, juga harus cari yang benar-benar bisa pasang pasif, bro. Kalau enggak, suaranya malah lebih hancur daripada aktif. Seperti itu sih. Karena orang pasif itu yang dicari juga ada warna dari komponen itu sendiri ya. Betul. Dari aktif pun juga bisa cari warna, dari kabel juga bisa dilakukan, ya kan? Bahkan dari EQ, kalau orang yang jago seperti Koriki pun, dia EQ untuk mewarnai pun, saya yakin juga bisa. Oke. Ya kan? Next. Dari MZ Aini Sun, bagaimana sebaiknya orang bermain tweaking? Bermain tweaking. Oke, kalau itu saya jawab dulu. Balik seperti resume kita tadi. Jadikan dulu mobilnya, selesaikan dulu mobilnya, instalasi dulu, baru letakkan tweakingnya. Tweakingnya itu apa? Selesai instalasi, tuning. Tuning dulu Tuning. ya. Oke. Setelah kita tuning, kita baru main tweaking. Tapi kita juga harus tahu, kita cari preference-nya dulu. Tweaking yang mau dipasang itu apa? Kenapa dia bisa begitu? Efeknya itu apa? Baru kita coba. Betul. Masuk akal nggak? Iya. Nah, gitu kan. Iya. Jadi menurut saya itu ya. Jadi jadikan dulu mobilnya, setting dulu mobilnya yang bagus, baru bermainlah tweaking. Nggak apa-apa. Pahami, tapi ingat, pahami dulu tweakingnya itu apa, kenapa dia begitu, baru kamu coba pasang, baru dinikmati apakah betul apa tidak. Nah, harus pembuktiannya harus begitu. Gitu. Oke, next. Oke, dari Edwin.Ciadi, apakah Sunmok betul-betul mempengaruhi staging imaging? Saya ini juga pakai Sunmok. Saya juga mengakui itu Sunmok betul. Tetapi begini, saya pernah mencobanya itu bersama teman di Makassar. Dia itu waktu itu kita ke soundroom. Sunmok itu ada titiknya ya di atas itu, ada titiknya. Dia bergerak, itu suaranya lain. Titiknya aja digeser ke kanan ke kiri, dia suaranya lain. Dan saya kaget, wih bisa begini. Tapi pada saat di mobil tidak. Geser dikit, nah balik lagi. Kalau saya lihat ya itu geser. Tapi ketika saya merem itu nggak geser. Kalau menurut kuping cupu saya ya itu nggak begitu. Tapi apakah Sunmok itu membawa efek? Ya, saya bilang itu membawa efek. Kalau dari pertanyaannya tadi, apakah Sunmok ngefek untuk staging imaging? Oh, buat staging imaging ya? Tadi ya, Ruth? Buat staging imaging? Staging imaging. Oke. Staging imaging ini apa ceritanya? Kalau Fokus. saya bilang overall lah tentang staging imaging. Uh-uh. Berarti kita udah jangan ngomong Sunmok-nya dulu. Kalau untuk staging imaging berarti kita settingnya terlebih dahulu. Oke. Karena kalau nggak di setting, nggak di crossover, nggak di TA, nggak di EQ dan lain-lain, cuman taruh Sunmok sama dengan 0, bro. Betul. Oke, gini. Saya persempit namanya staging imaging itu kita ngomongnya sempit aja. Apakah Sunmok kita letakkan di tengah, lalu suaranya menjadi di Sunmok itu sendiri di tengah? Itu kan termasuk staging imaging nih. Iya, Nah, oke. saya gampang ngomongnya.
bagaimana mungkin kalau suaranya sudah terbelah dua, dengan adanya sunmount lalu ditarik? Mungkin nggak? Itu nggak mungkin, bro. Bisa-bisa kalau ngefek seperti itu, di fitur prosesor nggak ada fitur yang namanya time delay. Adanya fitur sunmount. Kan nggak mungkin. Tetap biarpun ada sunmount di tengah pun, tetap kita pakai fitur time delay untuk mengkoreksi datangnya suara tadi antara kiri dan kanan yang tempo suaranya nggak sama. Kita bikin jaraknya seolah-olah sama, suaranya panggungnya pun bisa sampai jadi bagus setting imagingnya. Seperti itu. Jadi saya jawab itu tadi ya, berdasarkan pengalaman saya men-setting mobil ya. Ketika saya mendapatkan suara sudah solid di tengah, solid ya, sudah bagus nih, solid. Selesai setting suaranya solid di tengah. Memang saya taruh sunmount, saya merasa itu lebih solid lagi. Betul, setuju. Saya mengakui itu. Setuju. Ketika kita sudah melakukan setting fokus sekali, lalu kita meletakkan sunmount, itu akan lebih bagus lagi. Betul. Tetapi balik seperti tadi, bukan berarti suaranya di sini ada, lalu kita taruh sunmount satu, lalu dia tarik menjadi satu. Ya, No, itu nggak mungkin. Setuju ya? Setuju. Oke, next. Oke, dari JRT. Best tweaking apa yang pernah dilakukan oleh Ko Riki ataupun Ko Adi? Apakah dari segi akustik atau hardware atau listrik dan kenapa? Ini lebih pengalaman karena mobilnya melakukan tweaking itu. Cerita bro, kalau Nanti itu tweaking. saya cerita sebagian, lu juga harus cerita sebagian. Yes. Jadi kalau tweaking kita lakukan ya, yang pertama ya, otomatis mobil harus benar-benar menjadi ruang dengar yang sangat memadai. Artinya apa? Segala rattle, segala vibrate itu harus nggak ada. Peredaman satu mobil itu wajib. Bahkan untuk mobil saya sendiri semuanya turun 100%. Termasuk lingkar ban, apapun yang bisa dicopot, saya copot dari semua mobil dan saya bikin peredam yang bagus. Peredamnya saya ambil langsung dari Amerika karena di sini udah nggak ada, Dynamat Extreme. Harganya berapa? Saya beli. Mau bagaimana lagi? Intinya saya memperkokoh mobil itu. Setelah memperkokoh mobil itu, dashboard karena saya tahu dari plastik kurang bagus, saya ganti full pakai MDF. Suaranya juga jadi lebih bagus. Cuman satu sekarang, apakah mau orang melakukan yang seperti saya lakukan? Jawabannya simpel kok, daripada susah-susah kayak begitu seperti saya, ngalah dikit egonya, pakailah prosesor. Kelar sudah. Jadi gini, kalau itu jawaban dari Adi ya, karena saya ini bukan orang akustik ya, jadi saya tidak mempunyai ilmu sedikit pun mengenai akustik gitu. Jadi yang saya pakai itu adalah tweaking, apa itu tadi kalau kita sebut selain tweaking akustik itu? Tweaking secara elektronik. Secara elektronik ya? Iya, Oke. karena kita secara aktif mau pakai prosesor. Oke. Tweaking, jadi put there, itu tweaking secara elektronik itu tadi? Ada, kalau secara elektronik berarti kita mengandalkan memakai prosesor. Tapi kalau secara akustik berarti hanya mengakali kabin kita aja tadi. Seperti taruh ini, taruh itu, taruh ini, taruh itu. Seperti itu. Itu berarti masuk ke akustik ya? Ya, kalau cuma taruh benda mati itu tadi. Oke. Jadi begini, saya ini terus terang saya ini tidak punya ilmu mengenai akustik. Saya zero. Saya tidak mengerti apapun itu. Jadi ketika ada tweaking datang, ada distributor yang bilang tweaking ini bagus Ki. Saya sih orangnya raja ngeyel. Kalau saya nggak bisa buktikan, saya nggak percaya gitu. Buktikannya bagaimana? Wow, kalau saya bukan saya sendiri, saya dengan teman-teman saya. Kalau bukan rame-rame. Kalau sebagian besar bilang bullshit, selesai. Saya nggak mau. Saya begitu. Setuju. Nah, jadi saya melakukan tweaking itu. Misalnya nih, ketika put something there, okay, I feel different. Oke? Teman saya, lo duduk, tutup mata. Ini itu. Blind test ya berarti. Blind test. Ya, I put something there, you feel different or not? Oke, yes. Oke, saya setuju. Jadi saya akan tahu dulu tweaking itu apa. Tweaking itu gunanya apa. Setelah saya tahu itu apa dan gunanya itu apa dan bagaimana cara dia bekerja, saya akan pasang. Setelah saya pasang, final ini. Saya bisa tahu nggak itu berubah. Saya bisa tahu nggak apa yang dia promosikan, apa yang menjadi tugasnya dia itu, saya bisa rasakan nggak? Kalau saya bisa rasakan, belum cukup sampai situ. Saya panggil teman-teman saya, dengar nih, rasakan nggak? Rasakan. Oke, saya beli. Kalau nggak, saya kembalikan. Mohon maaf. Jadi saya nggak ngerti akustiknya. Saya bukan orang akustik. Jadi saya nggak mengerti yang namanya sudut lah, pantulan lah, inilah, listrik ini, itu. Saya nggak mengerti. Tapi saya bisa pakai, saya feel different. Saya ajak teman-teman blind test, saya percaya gitu.
Oke, next. Oke, ini terakhir ya, Bro. Terakhir ya. Dari Raffi underscore Ponte. Sebenarnya seberapa perlu sih tweaking itu bagi pemula atau pemain audio pemula? Pemula, kalau menurutku nggak perlu sama sekali. Nah, Sama sekali tidak perlu. Jangan bermain tweaking kalau kamu belum selesaikan mobilmu. Jadi kalau buat pemula ini artinya kan baru main audio, nikmatilah namanya proses. Jadi setelah pasang setting pertama dinikmati, setting kedua dinikmati, itu prosesnya. Bukan lalu melupakan itu lalu sibuk beli tweaking. kalau bagi saya juga setuju dengan yang Koriki beritahukan tadi. Ada baiknya juga seorang pemula banyak bermain ke rumah audio. Nah, nanti saya kasih tips ini. Gimana caranya kita bisa pasang di rumah audio yang bagus. Kalau kita datang ke sana, baru duduk, sudah disuruh beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Salah. Dia udah bilang sendiri, salah. Baru duduk, gini duduk. Bro, ini bagus bro. Mau yang paket harga berapa bro? Ini. Waduh, jangan ke sana. Sudah pasti hasil suaranya juga akan berbunyinya menurut saya ala kadarnya. Kenapa? Karena dia nggak tanya dulu suara yang seperti apa yang kamu mau. Tapi kalau ternyata installernya malah bilang, oh datang aja ke sini main-main. Dengarkan mobil-mobil ini, mobil A, mobil B. Kalau ini pakai speaker ini, mobil B pakai speaker ini, mobil C pakai speaker ini. Lu suka yang mana? Ternyata yang disukai yang mahal-mahal, berarti bukan salah lu bro. Oke. Kebanyakan kan seperti itu. Oke. Customer itu tidak ada yang tidak mengerti suara menurut saya. Semuanya ngerti kok. Walaupun orang nggak ngerti audio pun dimasukin ke mobil yang enak sama yang enggak, dia bisa tahu walaupun dia nggak bisa ngomong secara detail. Tidak bisa mendeskripsikan. Betul, tapi dia bisa memilih. Feel-nya ada, pasti ada. Jadi lebih baik kalau seorang pemula main-main aja ke rumah audio yang udah terpercaya, yang kredibilitasnya sudah ada, datang ke sana, main-main, tanya-tanya, dan installernya kalau welcome, tunjukin A, B, C, dan lain-lain, baru kita ngomong proses seperti yang Koriki bilang tadi, seperti itu. Jadi saya kalau sama teman-teman yang pemula ya, seperti Bro Adi bilang, ketika ada orang datang dengan saya, itu enggak pernah bisa. Kalau sama saya bilang, tiba-tiba bilang begini, kamu ada paket berapa? Saya langsung bilang, kamu mau pasang apa sih? Bingung aku. Ya. Karena apa? Yang kamu mau pasang apa? Apakah kamu ngerti? Iya. Nah, saya dalam masang audio di workshop saya, ketika ada orang masang sama saya akan menjelaskan sedetail-detailnya audio itu seperti apa. Ya, nah, itu dulu. Setelah kita klik, baru ayo kamu mau sistemnya yang seperti apa, begitu. Saya enggak pernah datang, saya bilang gini, ini paket saya 50 juta, ini 100 juta, ini suara dewa, ini setengah manusia. Wah, enggak gitu. Kalau memang customernya datang terus dia bilang gini, Koriki saya mau pasang audio nih, saya nggak ngerti apa-apa, terus gimana nih? Nah, saya jelaskan dulu. Oke, saya akan jelaskan audio mobil itu seperti apa. Kita harus suara benar, bukan bagus ya. Benar itu artinya apa? Mungkin saya akan ulas di ke depannya ya, gitu loh. Benar dulu. Jadi dia harus paham dulu car audio itu yang dicari apa, seperti apa. Kalau kamu setuju baru kita bicara. Kalau kamu tidak setuju, alah pokoknya bunyi cisdung. Mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi standar kamu gitu loh. Yeah. Akhirnya enggak gitu. Oke, ada lagi? Oke, jadi demikian ya teman-teman. Balik lagi saya bilang, ini besok kita akan memilih 3 dari penanya terbaik yang akan mendapatkan, kalau di Jerman kemarin saya dikasih tahu ini namanya sentolop. Bahasa Jermannya ini sentolop. Nah ini sentolop. Ini kita dapat support dari Ground Zero Indonesia. Thank you Ground Zero ya sudah mau support acara kita. Dan itu saya rasa cukup ya. Bro Ade, thank you ya. Udah datang ke sini berbagi cerita bersama kita dan teman-teman, pengalaman dia luar biasa. Kalau dari teman-teman merasa ini menarik dengan pembicaraan dan pengetahuan dari Bro Adi ini cukup menarik, silakan tulis kira-kira pengen bahas apa sih. Kalau memang ada dan kita mengerti itu, saya akan ajak Bro Adi lagi untuk berdiskusi tentang topik itu. Mungkin seperti contoh step-step membangun mobil yang bagus tapi
nggak mahal, instalasinya seperti apa, itu juga bisa kita bahas ya kan. Oke. Yang penting teman-teman tulis saja di kolom komen, mungkin nanti saya diskusikan apabila topiknya cukup menarik dan cukup edukatif ya. Saya nggak suka topik-topik yang terlalu menjerumus antara Ini sama ini bagus mana? Ini sama ini Nah, bagus ini. mana? Saya tidak begitu gitu. Asal itu kita bisa diskusikan dengan baik, dengan ilmu yang ada, ayo kita ngobrol. Oke, demikian ya. Thank you karena sudah ikut acara kita. See you next time. Thank you, bro. Thank you, see you.